Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Afandi, NPM 1913 Di sini saya akan memaparkan tentang pembahasan yang akan kami bahas, yaitu tentang hubungan latar belakang pengalaman seni terhadap pembelajaran ataupun proses pembelajaran dalam musik, di mana kajian yang akan dibahas pertama yaitu tentang pendidikan, di mana pendidikan ini adalah faktor utama dari pembentukan pribadi manusia ataupun seseorang tersebut ketika kita menilainya menggunakan ukuran normatif. Pengertian pendidikan secara umum sendiri adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas maupun kuantitas yang ada pada manusia itu sendiri, di mana kegiatan yang sadar akan tujuan ini pastinya dalam prosesnya akan berkesinambungan dengan setiap jenis maupun jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini sendiri adalah dalam artian seperti sekolah, baik kita sekolah dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, dan pendidikan di luar sekolah ataupun pendidikan dari lingkungan keluarga, lingkungan main dan lain sebagainya, dimana semuanya itu pastinya akan berkaitan dalam satu sistem pendidikan yang integral guna membangun prestasi belajar. Prestasi belajar sendiri ini adalah hasil yang dicapai peserta didik setelah mencapai proses pembelajaran, dimana hasil dari prestasi belajar ini sendiri akan ditunjukkan oleh guru ketika guru tersebut memberikan nilai kepada peserta didik yang telah mampu ataupun telah selesai mencapai studi yang ia pelajari. Setiap kegiatan belajar juga pasti mengharapkan akan hasil pembelajaran yang maksimal, di mana untuk mencapai tingkatan tersebut pastinya akan melalui beberapa faktor, di mana faktor yang utama dan pertama adalah faktor dari guru. Nah, untuk guru ini sendiri adalah guru musik, di mana kajian kami dalam penelitian ini adalah tentang pengalaman seni terhadap pembelajaran musik. Jadi di sini adalah guru musik, di mana guru ini harus memiliki mutu profesi, yaitu seperti pendidikan formal maupun informal. Nah, untuk pendidikan formal sendiri adalah pendidikan yang telah dicapai ataupun telah diampu seseorang melalui studi lanjutan seperti kuliah. Nah, untuk kajian ini pastinya guru musik ini sudah ataupun lulusan sarjana musik, kira-kira begitu. Untuk yang kedua adalah pendidikan informal, di mana pendidikan ini adalah pendidikan ataupun pengetahuan penunjang dari pendidikan formal, di mana ketika seseorang merasa kurang cukup ataupun kurang puas dengan pendidikan yang diberikan pada pendidikan formal, maka ia akan mencari pendidikan tambahan ataupun ilmu tambahan di luar seperti media massa dan buku-buku. Nah, itulah yang disebut pendidikan formal. Selain itu juga fungsi guru musik ini pastinya yaitu mengajar, mendidik, melatih, serta melakukan penelitian-penelitian dalam ruang lingkup musik. Nah, ketika guru sudah memiliki mutu-mutu profesi seperti tersebut, maka guru ini sudah termasuk kriteria dalam menjadi guru musik pada sekolah-sekolah. Namun belum dapat dikatakan bisa menjadi guru profesional, karena guru profesional ini memiliki beban yang sangat berat, di mana guru tersebut pastinya akan mendapatkan beban menggantikan peran orang tua dari murid-muridnya ataupun peserta didiknya tersebut di sekolah, di mana guru profesional ini pastinya mampu ataupun harus bisa memfasilitator kepada muridnya untuk mentransformasikan potensi dan keterampilan yang ada pada diri peserta didik tersebut agar dapat dikembangkan dan dapat bermanfaat bagi peserta didik tersebut ataupun dapat bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya, di mana untuk mencapai guru yang profesional tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah karena pengalaman, di mana pengalaman ini adalah yang menentukan prestasi siswa dalam mengajar. Perlu diketahui juga
selain pengalaman juga selain pendidikan yang memadai, pengalaman juga mendukung ataupun juga sangat penting dalam proses belajar dan pembelajaran dari seorang guru, di mana belajar tidak cukup dengan keberanian menyampaikan materi, tapi juga harus bisa melakukan kompetensi yang ada pada pribadi guru tersebut. Jadi jika guru tidak memiliki mutu profesi dan tidak profesional ketika mengajar, seperti guru yang bukan bidangnya tapi dituntut ataupun didaulat untuk mengajar bidang studi tersebut, maka ia akan dikatakan sebagai guru yang tidak kompeten. Nah, tidak kompeten di sini juga dapat berdampak buruk pada proses belajar dan pembelajaran, di mana dapat mengganggu belajar dari peserta didik, dan mungkin materi ataupun ilmu yang disampaikan juga tidak akan sampai, karena pertama, ia tidak berlandaskan pendidikan yang setara ataupun yang sesuai dengan studi yang ia ampu, di mana pastinya ia akan sangat kesulitan bagaimana cara menyampaikan ataupun memberikan materi tentang proses pembelajaran dan pembelajaran musik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar kata dari pembahasan kelompok kami ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kejelasan ataupun mungkin yang lebih rinci, pembahasan yang lebih rinci akan disampaikan oleh teman-teman saya setelah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pengertian hubungan latar belakang pengalaman mengajar terhadap prestasi belajar siswa pada bidang seni musik. Manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan sesama bahkan sampai dengan benda buatan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, manusia hidup berlangsung dengan pengalaman. Tak ada satupun manusia yang luput dari pengalaman. Pengalaman merupakan satu kesatuan, keutuhan yang terdiri atas rentetan bagian-bagian pengalaman yang terus mengalir. Pengalaman terjadi setiap hidup manusia. Dalam ilmu seni, pengalaman dengan benda seni dinamai pengalaman seni atau pengalaman estetik atau respon estetik. Istilah ini biasa dibicarakan dalam hubungannya dengan penikmat seni. Yang saling terkait antara penikmat dan pengalaman dalam seni. Pengalaman mengajar seni musik adalah pengalaman yang dialami oleh penikmat seni atau guru seni itu sendiri, seperti dalam pengalaman sehari-hari dan diterapkan dalam pengajaran tersebut. Maka pengalaman mengajar seni juga merupakan suatu pengalaman utuh yang melibatkan perasaan, pikiran, penginderaan, berbagai intuisi manusia seperti memahami ritme, irama, tempo, dan kemudian disalurkan kepada siswa guna meningkatkan hasil di bidang seni musik tersebut. Hanya saja, pengalaman mengajar seni musik berlangsung dalam kualitas pengalaman tertentu yang kadang-kadang tidak sama dengan pengalaman sehari-hari. Dalam pengalaman seni musik, unsur perasaan merupakan kekuatan utama yang menggerakkan dan mendasari unsur-unsur potensi manusia yang lain. Sebuah karya dapat juga melahirkan sebuah kesimpulan pemikiran, tetapi itu terjadi setelah pengalaman seni selesai. Manusia memiliki perbedaan pengalaman antara pengalaman seninya dengan pengalaman yang sehari-hari biasa terjadi, terutama di dunia pendidikan yang mengharuskan siswanya untuk belajar seni lebih dalam. Pengalaman seni musik lebih menitik beratkan pada penggunaan perasaan yang lebih kepada siswa. Artinya, pengalaman seni musik yang dimiliki siswa ataupun guru adalah pengalaman
yang istimewa karena menyangkut dengan estetik dan pola perasaan yang ditekankan dan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa tersebut ke depannya. Oleh sebab itu, suatu pengalaman seni musik siswa selalu memiliki suatu pola, sehingga suatu pengalaman terdiri dari berbagai pengalaman yang sama, lain, saling terkait sehingga menyusun hubungan tersendiri. Pola hubungan antar unsur inilah yang dinamakan dengan pola atau struktur, dan struktur hubungan inilah yang memberikan makna pada pengalaman tersebut. Setelah itu, pengalaman seni dapat dimaknai sesuai dengan pola atau struktur yang sudah dipahami oleh siswa yang menikmati seni, sehingga kesemua kesatuan saling terkait satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Fars Akbar, NPM 1913045029. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hubungan profesionalisme mengajar terhadap prestasi belajar siswa pada bidang seni musik. Ya, profesi adalah suatu pernyataan ataupun janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan ataupun pekerjaan, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut. Selanjutnya, profesi guru menurut Undang-Undang tentang Guru dan Dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 5 Ayat 1, yaitu profesi guru dan dosen merupakan pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, memiliki kompetensi untuk diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, mematuhi kode etik profesi. Yang kelima, memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang ketujuh, memiliki untuk mengembangkan profesinya sebagai berkelanjutan. Yang kedelapan, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalismenya. Yang kedelapan, memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. Pada prinsipnya, profesionalisme guru musik adalah guru yang dapat menjalankan tugasnya sesuai profesionalisme di bidang musik, yang memiliki ciri-ciri antara lain ahli di bidang musik, teori dan praktek keguruan. Guru musik profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan musik yang diajarkan dan ahli mengajarnya ataupun menyampaikannya. Guru musik profesional juga adalah guru yang mampu membelajarkan peserta didik tentang pengetahuan musik yang dikuasainya dengan baik. Untuk menjadi profesional, seseorang guru musik dituntut memiliki 5 kemampuan skill, yaitu yang pertama, mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi pelajaran seni musik yang akan diajarkan serta mengajarkan metode yang cocok kepada siswa. Yang ketiga, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa. Yang keempat, mampu berpikir sistematis, kritis, taktis, dan strategis tentang 11 tahun 2005, Pasal 5 Ayat 1, yaitu profesi guru dan dosen merupakan pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, memiliki kompetensi untuk diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, mematuhi kode etik profesi. Yang kelima, memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang ketujuh, memiliki untuk mengembangkan profesinya sebagai berkelanjutan. Yang kedelapan, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalismenya. Yang kedelapan, memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. Pada prinsipnya, profesionalisme guru musik adalah guru yang dapat menjalankan tugasnya sesuai profesionalisme di bidang musik,
yang memiliki ciri-ciri antara lain ahli di bidang musik, teori, dan praktek keguruan. Guru musik profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan musik yang diajarkan dan ahli mengajarnya ataupun menyampaikannya. Guru musik profesional juga adalah guru yang mampu membelajarkan peserta didik tentang pengetahuan musik yang dikuasainya dengan baik. Untuk menjadi profesional, seseorang guru musik dituntut memiliki 5 kemampuan skill, yaitu yang pertama mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi pelajaran seni musik yang akan diajarkan serta mengajarkan metode yang cocok kepada siswa. Yang ketiga, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa. Yang keempat, mampu berpikir sistematis, kritis, taktis, dan strategis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Yang kelima, merasa merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya sebagai guru musik. Yang keenam, berdasarkan pengertian profesional yang telah dijabarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru musik adalah guru yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang pendidik yang mempunyai kemampuan ataupun skill musik dalam mendukung profesinya dan ahli baik di bidang teori maupun praktek keilmuannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adi Susiono. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi ahli di bidang musik, teori, dan praktek keguruan. Guru musik profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan musik yang diajarkan dan ahli mengajarnya atau menyampaikannya. Guru musik profesional juga adalah guru yang mampu membelajarkan peserta didik tentang pengetahuan musik yang dikuasainya dengan baik. Untuk menjadi profesional, seorang guru musik dituntut memiliki 5 kemampuan atau skill, yaitu yang pertama, mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi pembelajaran seni musik yang akan diajarkan serta cara mengajarkannya atau metode yang cocok kepada siswa. Yang ketiga, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa. Yang keempat, mampu berpikir sistematis, kritis, taktis, dan strategi tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Berdasarkan pengertian profesionalisme, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru musik adalah guru yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang pendidik yang mempunyai kemampuan atau skill musik dalam mendukung profesinya sebagai guru musik. Aspek-aspek karakteristik seorang pendidik yang mempengaruhi hubungan latar belakang, pengalaman, dan profesionalisme yang diharapkan dapat mewujudkan perilaku mengajar yang tepat terhadap prestasi belajar siswa. Karakteristik yang diharapkan adalah: yang pertama, memiliki minat yang besar terhadap pelajaran dan mata pelajaran seni musik yang diajarkannya. Yang kedua, memiliki kecakapan untuk memperkirakan kepribadian dan suasana hati secara tepat serta membuat kontak dengan kelompoknya secara tepat. Yang ketiga, memiliki kesabaran dan sensitivitas yang diperlukan untuk menumbuhkan semangat belajar. Yang keempat, memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidang musik, baik isi maupun metode. Yang kelima, memiliki sikap terbuka, luas, dan eksperimental dalam metode dan teknik pengajaran musik. Aspek karakteristik seorang pendidik yang mempengaruhi hubungan latar belakang pengalaman mengajar diharapkan dapat mewujudkan perilaku mengajar yang tepat terhadap prestasi siswa. Karakteristik yang diharapkan adalah: yang pertama, memiliki niat yang besar untuk belajar seni musik. Yang kedua, memiliki kecakapan dalam memperkirakan kepribadian dan suasana hati secara tepat serta membuat kontak dengan kelompoknya dengan tepat. Yang ketiga, memiliki kesabaran dan sensitivitas untuk menumbuhkan semangat belajar. Yang keempat, memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidang musik, baik isi maupun metode. Yang kelima, memiliki sikap terbuka, luas, dan eksperimental dalam metode dan teknik pengajaran musik. Yang keenam, memiliki pemikiran yang imajinatif dan praktis dalam usaha memberikan penjelasan kepada peserta didik. Kepribadian guru adalah pengaruh yang sangat besar bagi peserta didik. Guru musik yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik,
serta memiliki pengalaman yang kaya dalam bidang musik. Suatu pekerjaan profesional itu memerlukan persyaratan khusus, yaitu menuntut adanya keterampilan musik berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan musik yang mendalam, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang musik, dan menuntut adanya pendidikan yang memadai. Selain itu, guru musik juga harus memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki objek layanan yang tepat serta diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. Untuk menjadi seorang guru musik profesional, seorang guru harus mampu memahami dan melaksanakan hal-hal yang bersifat fisiologis, konseptual, dan teknis. Mengenai kemampuan teknis, ini adalah bagaimana seorang guru mampu mendesain program pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang ada, dan mengkomunikasikan program tersebut kepada peserta. Jadi kesimpulannya adalah hubungan latar belakang pengalaman terhadap proses pembelajaran seni ialah suatu proses dalam memaknai dan meresapi sebuah kesenian di dalam dunia pendidikan, yang seterusnya mengacu kepada pengalaman artistik yang berproses dalam pembuatan sebuah karya seni musik, sehingga lahirlah pengalaman ekstrinsik yang memiliki nilai yang terkandung pada sebuah hasil seni, baik yang melekat maupun sebagai objek, pelengkap atau pendukung. Hal itulah yang nantinya mengaruh kepada kesalahan penafsiran maksud seni, sebagaimana seni menjadi objek yang luas dan memiliki makna yang berbeda-beda ataupun hasil karya dalam bentuk musik. Dan kemudian orang atau penikmat maupun pengamat seni memiliki selera seni yang berbeda-beda sesuai dengan fokus yang dihadapi masing-masing. Selanjutnya, seni kepentingan pribadi yang memicu berbedanya pemahaman tentang pengalaman seni yang menjelaskan bagaimana seni sebagai pengalaman. Penjelasan pengalaman tanpa fakta merupakan penipuan diri. Seni memang subjektif, tetapi penjelasannya harus objektif sesuai dengan fakta karya seni itu sendiri. Ya, demikianlah kesimpulan dari pembahasan materi yang tadi. Terima kasih.